Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi nih dengan gua Amboy View. Yang pastinya gue di sini nggak sendirian nih, ditemenin bareng cewek cantik, cewek semok, cewek seksi. Iya. Nah, yang pastinya tetap di channel gue yaitu Santuy Podcast Amboy, Santuy Santuy Boy. Boy. Emang udah tahu jargonnya? Tahu dong Oh iya nih. kali ya. Nah, boleh nggak lu kenalin nih ke teman-teman di luar sana, nama lu siapa gitu? Oke, perkenalkan nama gue Octavia Nulfa. Ya, gue temen Riki. Ya teman gua, teman siapa lagi? Masa teman Ono, ya kan? Iya. Nah, eh gue mau sharing nih sama lu. Kita sharing-sharing aja malam ini ya kan. Iya, Lu juga nggak sharing-sharing. usah terlalu terpaku pada kamera ataupun terpaku pada mic yang gede ini ya kan. Lu santuy santuy. Iya, Kan namanya oke juga oke. Santuy Podcast Amboy. Boy, Santuy Satskuy boy. Boy. Nah, udah jangan diulangin lagi, ntar kita nggak mulai-mulai. Nah, boleh nggak sih lu ceritain lu tuh kegiatannya apa sekarang kalau boleh tahu? Kalau sekarang kan gue karena semester atas gitu, semester 7. Jadi gue sibuk skripsian aja sih kalau gue. Skripsi. Tapi lagi cari freelance gitu. Emang lu itu kuliah di mana? Gue kuliah di UI negeri. Asik, ada UI guys, ada UI, gila. Universitas Indonesia Negeri. Apa Iya, itu Islam Negeri? UIN, itu Oh itu UIN. UIN, lu UI ya. Di Iya. sana ngambil jurusan apa? Gue ambil jurusan KPI, KPI, Komunikasi Penyiaran penyiaran Islam. Islam. Ah, apa sih KPI itu apa kalau menurut lu? Ini gue ulangin lagi ya, ini bukan UI yang ada di Depok, tapi ini UIN Bandung. Oh, Win UI. Bandung. Ya Win Bandung lu temenan dong sama gua. Lu ketemu di sini. Dia ngada-ngada mulu guys dari tadi. Guys. Gak jelas anjir orangnya. Nah, boleh lanjutin. Ya jadi jurusan gue kan jurusan KPI ya. Kalau KPI itu emang nggak beda jauh sama jurnalistik. Kan? Iya. Iya, nggak beda jauh sama jurnalistik. Jadi kalau KPI itu mungkin lebih ke penyiarannya gitu, penyiarannya mungkin kayak radio. Ya, tapi dia bisa masuk ke TV-TV juga. Mungkin bisa ke belakang layar televisi juga bisa. Gitu. Terus lu yang udah lu tahu prakteknya apa di KPI gitu? Kalau Yang selama ini udah lu sih, pernah lakuin di ya. luar gitu di media-media atau apa? Kalau gue sih pernah, gue kan ikut ini juga UKM gitu di jurusan. UKM gue kan kayak menyangkut film-film gitu, pokoknya bikin film gitu. Terus gue juga pernah magang di salah satu radio Jakarta. Terus juga gue pernah magang di salah satu KPI KPI di daerah Bandung, Jawa Barat. Ya. Mm-mm. Itu menurut gue pengalaman yang sangat seru banget sih dan mengasah ilmu gue juga sih kata gue. Iya. Emang gitu sih kalau misalkan jadi anak komunikasi nih kayak kita lah, kita berdua ya kan otomatis kita bawel ya kan. Iya, Karena bawel apa? banget. Karena komunikasi yang kita keluarkan itu harus lancar walaupun Iya, kita masih tahap bener. belajar nih guys. Maklumin ya kan, jangan diambil hati. Kita masih tahap belajar. Belajar. Makanya Karena kita sharing-sharing di sini. bener banget. Kalau menurut lu, kalau di jurnalistik gimana? Lebih mengarah kemana? Mohon maaf, kok lu udah jago ya? Bukan, gue nanya doang, kan kita Oh sharing. iya. Oh iya, gue boleh jawab nih ya. Hmm, Jadi kalau jurnalistik itu guys, gue nih sebagai mahasiswa jurnalistik UIN Bandung ya kan, ya. yang kalau jurnalistik itu kan identik dengan wartawan atau biasa disebut kegiatan jurnalis dalam mencari berita untuk diinformasikan kepada halayak masyarakat. Nah, Itu sih yang nah jurnalistik gitu. setahu gua. Tapi kan kalau di jurnalis itu kita langsung praktek langsung gitu ke Hmm, media, contohnya ke media massa di luar maupun televisi, radio ataupun cetak ataupun online itu iya. bisa. Kalau gue kan emang dari dulu tuh emang gue tuh lebih basicnya mungkin ke radio ya, karena gue juga sering banget denger radio, suka banget denger radio. Terus nggak tahu kenapa di jurusan ini tuh gue emang nyaman juga, tapi karena emang di KPI ini ada unsur Islamnya juga, di UIN ya terutama, pasti kalau KPI ada unsur Islamnya juga, jadi mau nggak mau jurusan itu ya harus ada
Islamnya gitu. Tapi tetap kita ada di ranah komunikasi, Iya, penyiar itu radio. lu kan lebih fashion lu lebih ke radio. Mm-mm. Coba gue mau lihat komunikasi di radio itu gimana sih caranya Jangan biar teman-teman tahu di luar sana ya kan. Coba. jangan lah, ih Ya jangan kan gini, gitu. halo guys, selamat malam, ketemu lagi nih dengan gua Sing Flang King Kong King. Gitu kan contoh ya kan. Gue mungkin gue nggak mungkin kasih tahu lah, tapi menurut gue itu jadi penyiar radio itu emang harus ngomongnya harus cepat juga, terus latihannya juga, latihan untuk bicaranya juga harus bener-bener sering-sering. Kalau gue contohnya nanti pakai channel radio yang lain. Enggak, contoh boleh. Gue mau Oke. satu contoh. Lu kan udah gue undang di sini. Masa lu nggak ada feedback gitu asik? Ribet banget. Enggak, masa kita lu coba biar teman-teman di luar sana tahu kalau oh iya gini nih cara komunikasi di radio, cara menyiarkan di radio itu seperti ini ya kan gitu. Tapi lu dibawa sangkut kan namanya Santuy Podcast Amboy. Gak boleh yang lain. Gimana ya? Mungkin gue udah agak canggung gitu karena gue udah nggak siaran juga udah berapa tahun sih, setahun yang lalu gue udah jadi kayak canggung aja gitu. Iya nggak apa-apa. Yang penting coba lu kasih siaran yang terbaik di dalam mulut lu nih yang pernah lu rasain. Tapi menghadap ke kamera nih biar teman-teman tahu. Kayak kayak misalnya kita pembukaan itu kayak Iya. pertama-tama 104,2 MS FM, balik lagi sama Octavian Lufa di radio MS FM, dan kita juga di sini bakal temenin kalian nih untuk dengerin lagu-lagu terhits di radio ini gitu-gitu pokoknya. Oh iya kayak. Karena emang setiap radio kan beda-beda ya. Iya. Dan radio itu kan punya frekuensinya masing-masing. Jadi ya itu yang kita harus latih itu kalau kita mau ada di dunia peradioan gitu atau dunia naik udara gitu ya. Iya. Kita harus latihan seperti itu sih. Bicara yang penting kita bawel aja sih sebenarnya. Iya gitu sih. Kalau misalkan jadi radio, otomatis kita harus pinter ngomong sih ya. Iya benar. Sama logatnya juga harus cepet ya kan. Nada intonasi di sini kan Intonasinya. suka belibet, suka belibet ya kan. Belibet kalau Bahasa Sunda pabaliet padahal orang bukan orang Sunda ya mana. Oh, Tangerang. Oh, Tangerang alias Betawi. Iya. Nah, Ki, sekarang gantian nih gue yang nanya. Jangan Ya. lu mulu nih. Karena kita kan di sini sharing-sharing ya. Iya, boleh silakan. Menurut lu sendiri nih, selama lu kuliah ya, lu punya nggak sih titik down lu sendiri? Karena gue sendiri tuh punya gitu. Di selama gue kuliah gitu sampai sekarang, gue merasa di posisi itu tuh down banget. Dan lu punya nggak? Ya, kalau misalkan titik down itu dalam kuliah atau dilematis ya kan di titik-titik akhir, pasti faktor masalahnya itu pasti satu, uang untuk biaya Uang. kuliah. Oke. Biasa orang-orang Pasti. itu buat bayar kuliah itu susah, guys. Apalagi akhir-akhir ini kan kita semua dilanda pandemi ya kan. Pandemi yang sangat luar biasa memakan perekonomian Indonesia yang semakin menipis hingga saat ini, guys. Ya Oh kan? iya, oke. Bener sih, itu salah satu emang buat kita para anak rantau juga di Bandung ya Ki ya. Mungkin itu salah satunya duit sih. Soalnya ya kita sehari-hari hidup sama duit. Iya, kalau nggak ada duit ya kita nggak bisa hidup. Gimana sih makan juga kan pakai duit, makan mah pakai makan. Iya benar. Masa makan pakai duit. Nah, guys, Aduh. terus ini guys apa namanya? Kalau misalkan titik berat itu selain di sana itu yaitu satu, ada lagi selain satu itu, ada dua deh, ada dua. Dua apa tuh? Tadi kan satu Duit. pasti uang. Oh, uang. Yang kedua ya pasti inilah apa namanya faktor keluarga. Oke. Mungkin kan di sisi lain ada orang yang orang punya difasilitasin kuliahnya sama orang tuanya, tetapi mohon maaf nih, ada Iya. juga anaknya yang tanda kutip ya kan nggak pernah masuk kuliah, Nah, itu. malah main-main di kampus, dan ada juga mahasiswa yang ketika orang tua tidak punya uang, anak itu malah bersungguh-sungguh dalam dunia perkuliahannya gitu ya kan. Bener sih, emang rata-rata kalau orang yang anak kuliahan gitu yang banyak duit, mungkin dia lebih fokus hura-hura gitu loh Ki. Kayak
ya udah semuanya bisa dia capai dengan uang, dan mungkin tugas-tugas kuliah juga bisa dia bayar dengan sama temennya gitu, ya nggak sih? Iya bener Makanya banget. kita sebagai anak rantau sebenarnya sedih banget gitu, kita butuh banget gitu duit, cuman mereka tinggal buang kayak gitu aja tanpa ada ilmunya sama sekali. Ya tapi pesan kita buat kalian di luar sana jangan seperti itu ya kan guys. Bener Kasihan kan banget. kerja keras seorang orang tua untuk membesarkan anaknya hingga pendidikan anaknya ya kan. Tapi seru banget sih kita ngerantau, seru banget menurut gue ya, itu pengalaman banget. Awal-awal kan gue emang gak niat banget pengen ngerantau tuh. Iya. Cuman karena di sekolah juga ada jalur untuk masuk apa kampus negeri gitu, ya gue coba dong. Tapi untungnya dan ada hasilnya juga sih gue ikut kayak gitu. Terus awal-awal juga gue nggak diizinin untuk ngerantau di Bandung. Tapi dengan doa yang sangat-sangat kuat mungkin ya, ya alhamdulillah direstuin buat apa rantau di Bandung gitu. Iya, yang penting lu sehat-sehat terus, Iya, sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, stay safe dimanapun kita berada ya kan. iya Karena benar. kan pada dasarnya kesehatan itu penting dan kesehatan itu mahal. Nah, benar Nah, banget. terima kasih Tak, lu udah datang ke podcast gue nih, Santuy Podcast Amboy. Oke. Boleh tinggalin Instagram lu nih di bawah ini, boleh? Bisa follow Instagram gue aja, Octavianulfa, nanti di sini ada ya. Nanti jangan lupa di follow ya guys, ada di bawah ini. Oktaviani Ulfa. Dah, boleh pesan-pesan buat teman-teman Amboy di luar sana sekalian. Boleh kan Okta sebagai penyiar radio nih? Coba Okta yang nutup. Oke, buat teman-teman jangan lupa nonton atau like, komen, subscribe akun YouTube-nya si Amboy View, yaitu Ya. Santun Podcast Amboy Sanskuy Boy. Terima kasih lu sudah datang. Selamat malam dan sampai jumpa guys.